Pemirsa, saat zaman susah cari uang seperti sekarang, di Karawang malah ada yang pamer usaha anti rugi. Saking tajirnya, yang punya disebut Crazy Rich alias Sultan Karawang. Apa iya usaha nggak ada rugi? Beneran atau cuma halu aja nih ya? Jadi penasaran deh. Kuy, OMG mau telusuri dulu ke TKP. Demi mencari jawabannya, aku mau ajak kamu ke daerah Karawang, Jawa Barat. Jalannya memang harus meliuk-liuk dulu pemirsa. Tapi aku juga jadi sedikit ragu nih, apa iya di Gang Senggol begini ada Crazy Rich? Jangan-jangan rich enggak, crazy iya. Titik yang kita tuju adalah tempat yang cukup terpencil di daerah Anggidata, Kecamatan Kelari. Nah, itu dia sudah mulai kelihatan. Para pengendara ini sudah biasa alias langganan melintas di jembatan ini. Mereka adalah pekerja pabrik. Depan sana tuh ada beberapa pusat industri, mulai dari kawasan Surya Cipta, Kim Karawang, dan beberapa pabrik di luar kawasan. Perlintasan ini juga berdekatan dengan kawasan industri Peruri atau KIIC. Kebayangkan berapa banyak motor yang lalu lalang di sini tiap hari? Biaya menyeberang di jembatan ini terjangkau kok pemirsa, hanya Rp2.000 saja. Memang receh sih ya, tapi coba lihat itu uang yang dikumpulkan. Itu belum sehari loh. Saking ramainya si bapak sampai pegel tuh tangannya ambil uang. Jadi semakin penasaran ya, kira-kira berapa sih penghasilan di jembatan ini dalam sehari? Eits, buat yang penasaran, sabar dulu, kita cek dulu sejarahnya tempat ini. Yang paling paham dan bisa menjelaskan ini tak lain dan tak bukan ya Pak Haji Endang Suhedi ini. Beliau ini sudah menjadi pengusaha jasa penyeberangan Sungai Citarum sejak tahun 2010 lalu. Awalnya sih cuma menyediakan perahu kayu untuk menyeberang beberapa motor saja. Penghasilannya juga nggak banyak, cuma Rp60.000 sehari. Tapi karena jalurnya ramai, Pak Haji langsung cepet putar otak. Pak Endang nekat loh mengeluarkan modal hingga 300 juta untuk membuat jembatan kecil dengan tali baja. Awalnya tahun 2013 hanya menggunakan perahu kayu yang dijajarkan. Saat itu menggunakan perahu sebanyak 23 unit dengan ukuran panjang 11,5 meter dan lebar 2,3 meter. Pembangunannya bengkak hingga jadi 700 juta rupiah. OMG! Saat pasang, panjang jembatan bisa sampai 120 meter loh. Tapi saat surut, panjangnya hanya 25 meter. Makanya harus pakai seling baja yang bisa diatur panjang pendeknya. Pak Haji sampai mempekerjakan tim khusus untuk merawat jembatan ini. Kalau modalnya sampai 2 miliar lebih gini, emangnya untung Pak? Berapa banyak sih yang lewat sini? Alhamdulillah. 13.000 mah ada. 13.000? Ada dari semalam. Satu hari satu malam ya Pak Haji? Walaupun kalau hari kerja. Kalau hari libur mah enggak. Libur, Sabtu, Minggu kan. Aduh, kebayangkan pemirsa? Satu hari 13.000 motor dikali Rp2.000. Artinya sehari Pak Endang dapat uang 26 juta rupiah. OMG! Itu masih kotor ya. Ada biaya harian juga loh. Maklum, yang kerja di sini kan ada 39 orang. Bingung juga ya, pengeluaran juga banyak sih ya. Pengeluaran banyak. Bisa kita sebutin lah, pokoknya minimal tuh kita operasional sehari itu 7 juta habis. Operasional 7 juta per hari ya Pak Haji? Ya Pak, kalau operasionalnya hanya segitu ya masih ada sisa 19 juta kok. Nggak perlu pusing, tinggal dikali aja dengan 20 hari kerja. Berarti Pak Endang paling sedikit bisa mendapat untung 380 juta sebulan. OMG! Cukup 6 bulan saja sudah balik modal nih usahanya. Gimana nggak jadi sultan ya Pak Endang?
Tapi Pak Endang tidak lupa sedekah pemirsa. Usaha seperti ini aja ada CSR ke masyarakat sekitar loh. Tak tanggung-tanggung, beliau memberangkatkan umroh belasan warganya setiap tahun. Dari mulai hanya 8 orang, kini sudah bisa 13 orang per tahun. Tapi karena pandemi ya, disimpan dulu umrohnya. Alhamdulillah, maaf nih bukan syariah, sebenarnya tidak ada. Kita ada tiap tahun tuh minimal ada program umroh gratis minimal 8 orang. Ada 13 orang. Dalam 1 tahun itu Pak Haji. Gak heran deh ya kalau usaha ini semakin lancar. Yang paling penting buat Pak Haji sih, daerah yang tadinya serem dan sepi, sekarang jadi ramai dan hidup. Dulunya jalannya mati. Hah? Jalan mati ini. Ini jalur kerbau. Oh dulunya. Dulunya. Alhamdulillah sekarang hidup ekonomi lancar. Hah? Warga sekitar bisa ada pemasukan lah, ada jualan-jualan nasi uduk, lontong sayur, pecel, segala macam lah rame. Lalu bisa menghidupi masyarakat tempat. Oh, perekonomian masyarakat meningkat ya Pak Haji ya? Khususnya, tapi juga banyak yang dari luar ya ikut berusaha di sini banyak. Yang jualan kue, jualan roti, donat segala macam. Komini juga kan sekarang berjejer banyak, ada 10 komini aja. Karena urusannya sama alam, apalagi ini Sungai Citarum ya, pengelola juga selalu memantau alirannya. Musuh utamanya ternyata sampah. Kalau sudah hujan, banyak sampah yang tersangkut. Nah, kalau sudah terlalu banyak, penyeberangan ini bahkan sampai ditutup loh. Kalau musim banjir kan sampah tuh bukan sampah biasa. Ada saung yang kabur, bambu, berapa dapur gitu kan. Banyak. Cara mengatasinya gimana Pak Haji? Ya. Cara mengatasinya? Cara ngatasinya kita bisa nanti dilihat sama yang kerja. Kalau kira-kira tidak aman, kita yang nyebrang, stop dulu. Pemirsa, aku jadi penasaran dengan para pengendara motor yang lewat. Kenapa harus lewat sini ya? Kan berbayar. Memangnya nggak ada jalan yang gratis? Oh, lebih cepat. Lebih cepat? Iya. Lebih cepatnya gimana? Kalau lewat jalur utama kan macet tuh jalannya, banyak bus-bus gede kan. Kalau lewat sini kan enggak. Perbandingannya berapa lama? Perbedaannya bisa 10 menitan. 10 menit? Iya. Dari rumah tuh bisa lebih cepat lah. Lebih dekat ke kawasan. Lebih dekat? Ya. Emang perbandingannya berapa lama? Hah? Perbandingannya berapa lama? Kalau jam ini mah di Penayungan macet Macet? Berapa lama bisa advance waktunya? 15 menitan. Sampai 15 menit? Aman nggak sih lewat jalan sini? Aman. Aman ya Pak? Perawatan tiap hari. Oke, berarti emang tiap hari lewat sini? Iya. Oke deh, OMG siap membuktikannya. Perhatikan ya pemirsa, video yang kiri itu lewat jalan Anggidata yang jalannya lewat Gang Senggol. Sedangkan yang kanan melalui jalur utama. Bukan cuma sempit, jalan sebelah kiri juga harus bayar Rp2.000. Eits, memang bayar sih ya. Tapi coba lihat tuh yang sebelah kanan, masih macet-macetan. Belum lagi ada beberapa lampu merah yang cukup lama di perempatan. Sedangkan kalau lewat jalan pintas, sesudah jembatan langsung lancar jaya. Ya jalannya jelek sih, maklum sering dilewatin truk. Tapi coba tuh yang kanan, masih aja asik macet-macetan. Sekarang dia baru lewat pasar, padat merayap pemirsa. Sedangkan yang sebelah kiri sudah masuk kawasan tuh, totalnya cuma 5 menit aja. Dengan awal dan tujuan yang sama, lewat jalur utama perlu waktu sampai 20 menit. Wah, lumayan ya. Ini baru kawasan yang terdekat loh. Ayo, kira-kira pilih yang mana ya? Jalan yang berbayar atau yang gratis? Jadi, Pak Haji udah cocok belum dipanggil Crazy Rich Karawang?